Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dipesankan oleh saudara kita, katanya pakai sholawat Gus. Oke. Ya, itu wujud bagaimana kita berharap supaya dibentuk seperti Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hujan, ya. Ini hujan nih. Jadi kalau di videonya nanti kalian dengar ada noise, itu suara hujan ya. Tapi insya Allah meskipun noise hujan masuk, suaranya masih cukup bisa didengarkan ya. Seperti yang aku pernah janjikan pada teman kita ya. Nah, jadi gini, kalian buka atau kalian lihat di unggahan kafirkanlah itu loh, yang tajuknya kafirkanlah. Gini ya, sebentar. Ini harus di, nah ini, yang ini ya, kafirkanlah kami. Nampak deh, coba deh. Ini ya. Tajuknya di sini. Nanti kalian lihat komen di huruf C ya. Di huruf C begini. Ini bagus nih komennya ya. Santun juga. Maaf Gus, setahu saya jika kata kafir ada tasdid di atas huruf fa-nya, maka artinya hapus, bukan kafir. Karena ini beda dengan kata kafir. Kafir tanpa tasdid itu menutup. Kalau kafir dengan tasdid itu menghapus gitu. Jadi aku jelaskan dulu. Ya, begini, aku ini orangnya blak-blakan, terbuka apa adanya ya. Aku enggak pernah main simpan-simpan gitu. Jadi enaknya begitu loh, orang blak-blakan apa adanya gitu. Pada satu ketika aku diundang ngisi kajian Ahad pagi itu ya di kotaku ya. Kira-kira dari sini 25 km lah. Aku ngisi itu ngajak istriku. Jadi istriku ikut. Nah, ketika aku ngisi ya istriku bareng ibu-ibu, kan ada bapak-bapak, ibu-ibu di belakang gitu. Ketika aku ngisi, aku buka, Bapak Ibu maaf, aku orang yang tidak pandai menulis Arabian dan membaca Arabian. Jadi tolong dimaklumi ya gitu. Aku tidak bisa just for myself lah, hanya bisa untuk diriku sendiri gitu, tapi tidak untuk orang lain. Jadi lebih baik aku nanti akan mengutip terjemahannya, dan terjemahan itu sudah aku koreksi, sudah aku ngajikan, sudah aku tanyakan kepada guru-guru ngajiku gitu. Karena aku juga ada beberapa guru ngajiku gitu. Lalu aku ngisi kajian. Nah, setelah itu, setelah pulang, ada ibu-ibu yang berkomentar, ini yang cerita istriku. Nah, ibu itu nggak tahu kalau perempuan di sampingnya itu istriku. Ibu-ibu sedikit nadanya itu sedikit apa ya? Ya kita sebut apa ya, intinya dia bilang begini,
Ya belajar Pak Ustadz, belajar nulis Arabian, belajar baca Arabian gitu. Itu mau diterjemahkan gimana itu? Komentar seperti itu enggak tahu aku. Aku nggak dengar sih ya. Kalau aku dengar aku jawab. Aku jawab gitu. Aku jawabnya begini. Aku mengkaji dan mengisi kajian itu dalam rangka menawarkan kerangka berpikir. Ya. Bukan bagus-bagusan qiraah, bukan pinter-pinteran nulis, bukan. Kalau mau bagus-bagusan qiraah panggil aja qori. Kalau mau bagus-bagusan nulis panggil aja guru-guru ngaji yang tulis Arabiannya bagus gitu. Bukan, Anda salah kalau Anda mengharapkan itu, mengundang aku ngisi kajian Anda, itu salah. Tuh. Tetapi kalau Anda ingin bagaimana kerangka berpikir logika nalar sehat kita memahami Al-Quran, undang aku. Gitu. Jadi aku diundang di sini dalam rangka menggenahno nalar-nalar kalian semua itu dalam memahami Al-Quran itu bagaimana. Bukan sekedar seperti burung beo itu. Burung beo itu suruh ngomong assalamualaikum, dilatih 2-3 bulan ya ngerti. Tapi apa makna assalamualaikum dia nggak ngerti. Gitu loh. Begitu juga kita. Berapa banyak dari kita yang pandai nulis Arabian dan pandai membaca Al-Quran, tapi ngerti nggak dia maknanya? Ngerti nggak pesan yang mau disampaikan oleh Al-Quran itu dia ngerti nggak sih? Gitu loh. Kita ambil contoh aja sekarang surat 4 ya. Surat 4 itu An-Nisa ayat 1 saja, di awal saja ya. Ayat 1. Coba kamu juga buka dengan umum. Di kitabmu buka ya. Jadi kita sama-sama buka. Di An-Nisa ayat 1 ini begini. Aku baca ya terjemahannya. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu ya, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Coba perhatikan, berapa banyak ya, beberapa banyak orang-orang yang pandai ya, pandai dilagukan, entah itu pakai qiraati sab'ah atau mau pakai yang mana ya, gaya lagunya yang mana, menulis lagu, ayat-ayat ini dalam papan tulis juga banyak yang pandai. Tapi berapa banyak mereka yang paham tentang pesan ayat ini? Coba, berapa banyak? Lihat ini catatan kakinya ya. Catatan kakinya ini ya. Kalau ini ya, ini ayatnya, ini catatan kakinya. Aku bacakan. Maksud daripadanya menurut jumhur mufasirin ialah dari bagian tubuh tulang rusuk Adam. Nah, otaknya langsung lari ke Adam. Padahal ada nggak kata Adam di sini? Nggak ada. Oke. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di samping itu ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah, dan daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. Mana yang mau kita ambil tafsirannya? Apakah memang benar ada laki-laki itu bisa melahirkan perempuan? Tidak pernah ada. Sains tidak pernah membenarkan ada laki-laki melahirkan perempuan. Yang benar itu perempuan melahirkan laki-laki. Di sinilah terjadi pertarungan ya. Pertarungan dominasi antara laki-laki dan perempuan. Makanya nanti diciptakan lagu oleh si
Ismail Marzuki, Sabda Alam. Yang di sudut kerling wanita itu loh. Ya, kalau kalian angkatan 90-an ya nggak tahu, nggak ngerti paling lagu Sabda Alam. Tanya sama bapakmu. Ya, kerangka berpikir dari Adam, dari tulang rusuknya nanti dijadikan Hawa, itu Bible punya. Al-Quran tidak mengatakan begitu, dan sains tidak pernah mengatakan bahwa dari tulang rusuk atau dari laki-laki bisa dilahirkan perempuan. Justru sains mengatakan dari perempuan lah dilahirkan laki-laki. Jadi bagaimana kita akan memahami nafsin wahidatin itu apa? Gitu loh. Kok bisa nyelonong tiba-tiba ke Adam? Tuh, ini kerangka berpikir. Ini salah satu contoh ya, bahwa aku tidak menawarkan burung beo, tapi aku menawarkan bagaimana kerangka berpikir kita terhadap firman-firman Allah ini, gitu loh. Contohnya ayat ini, banyak yang langsung tujuannya lari ke Adam. Adam nabi pertama itu kita agreement, cuma setuju. Tapi Adam manusia pertama atau tidak, itu perdebatannya masih menghabiskan kopi bergelas-gelas. Gitu loh. Cuman kan karena sudah terkontaminasi Bible di kitab Kejadian. Jadi seolah-olah nafsin wahidatin itu Adam, dari tulang rusuknya diciptakan wanita. Sains itu nggak bisa. Dan nggak pernah membenarkan ada dari tulang rusuk itu tercipta manusia perempuan. Nggak bisa. Akhirnya laki-laki menindas perempuan. Perempuan nggak mau ditindas, dia ngomong nggak ada ceritanya laki-laki melahirkan perempuan, tapi perempuan lah melahirkan laki-laki. Dia balas begitu. Jadi antara dongeng dan sains ini tarung. Yang memilih Adam, yang berpihak kepada Adam, dia menggunakan dongeng. Perempuan dilahirkan dari tulang rusuk. Si perempuan menyanggah berdasarkan sains. Sains nggak pernah membuktikan laki-laki bisa melahirkan perempuan. Justru sebaliknya, perempuanlah yang melahirkan laki-laki. Nggak ketemu. Karena apa? Kerangka berpikirnya sudah dirusak. Kalau soal baca, soal nulis, itu juga perlu, bukan tidak perlu. Tetapi aku tidak menawarkan itu, gitu loh. Yang aku tawarkan kerangka berpikir bagaimana kita memahami Al-Quran sehingga kita bisa berquran. Gitu. Oke ya, ini salah satu, hidupin lampunya nih, salah satu masih mukadimah ini ya. Nanti tentang itu apa ayat An-Nisa 1 ini nanti bisalah kita bahas kapan-kapan mungkin ya secara khusus. Gitu. Oke. Berikutnya, judul kita kali ini adalah kafir atau kafir. Tuh, ya, sesuai dengan yang ditanyakan teman. Kafir ya atau kafir. Perhatikan, kalau diucapkan dia kalau nggak hati-hati dengarnya sama. Ya, ini kajian kita, kafir atau kafir. Perhatikan, di sini fa-nya 1, di sini fa-nya 2 karena pakai tasdid, ya. Ini judul kajian kita. Oke. Jadi menurut teman kita, kafir itu tidak sama dengan kafir. Kalau kafir ini menutup, kalau kafir itu menghapus, gitu. Apakah benar demikian? Nah, ini yang mau kita diskusikan, gitu ya. Berikutnya, kalian supaya tahu dulu, kami ya, waktu waktu aku masih di Tanah Batak sana, di Sumatera, itu ada budaya ketika mau menyambut 17 Agustus itu rumah-rumah itu dikapur. Pagar-pagar dari bambu itu dikapur. Jadi bagus gitu loh. Nggak tahu sekarang budaya itu sepertinya sudah menghilang ya. 17 Agustus paling pasang bendera. Kalau dulu kami nggak mensyukuri
Itu dengan merayakan, dengan bersih-bersih lingkungan. Jadi pagar-pagar bambu depan rumah itu dikafur. Sampai rumah itu gak dikafur. Kamu tahu apa kafur itu? Kamu tahu? Nih, kalau aku bikin skripsi, ya, aku bikin skripsi, nih ya anggap saja ini skripsi lah ya, anggap saja ini skripsi. Ini di cover, aku pergi ke tukang cetak, Pak, tolong dibikinkan cover. Ini cover, ini cover, ya. Terus kalau kita lihat, ya, salah satu teknik bertinju itu adalah dalam kerangka bertahan dia double cover. Ya, yang paling jago double cover itu Ali, nggak bisa diterobos. Seperti ketika dia berhadapan dengan bukan Josh Foreman, siapa satu lagi itu yang kepalanya nggak bisa diam gini-gini itu, lupa aku. Sekarang pertanyaan dari sini penjelasan ini kalian tahu cover itu apa? Jadi cover itu berasal dari kafir ini apa? Kenapa ini dikasih cover? Kenapa ini dikasih cover? Supaya dia isinya ini tertutup sehingga kotoran tidak masuk, maka disebut cover. Ngerti? Itu hebatnya bahasa Arabian, karena dia bahasa langit, bahasa firman. Begitu juga kenapa rumah ini, ya ini kan ada hitam-hitam ini ya. Kalau dia di kafur, dia tertutup. Begitu juga pagar-pagar rumah kita di kafur, dia tadi bersih karena kotorannya itu tertutup. Di kafur ditutup. Paham di sini? Ya. Pelan-pelan. Belum 20 kan, Le? Masih lama. Berapa? 16 menit. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santai aja ya. Aku nggak bisa buru-buru. Oke. Sekarang kita lihat ya. Begini. Apakah sebetulnya ya kata kafir dan kafir itu sesuatu yang berdiri sendiri? Ya. Jadi gini loh. Apakah kata kafir, ini ya. Ini apa warna ini? Bentar. Ini, aku kasih warna. Kata kafir dan kata kafir ini apakah ini berdiri sendiri atau enggak? Ini perlu kita diskusikan, gitu loh. Ya. Seperti ini ya, aku jelaskan lagi. Kalau kalian lihat kembali di videoku tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, ya. Aku lupa, tapi itu di awal-awal. Kalau nggak di seri kedua dan ketiga kalian lihat. Di situ aku sudah jelaskan, ya, bahwa konsep berpikir tata bahasa kita itu terbagi menjadi dua besar, yaitu Kufah dan Basrah. Ya. Di mana Kufah ini kalau di tanah air kita ini paling banyak dipakai ini dengan saudara kita di Kalimantan. Kalau Basrah ini banyak di Jawa, ini tanah Jawa. Jadi Jawa dan Kalimantan itu sudah beda. Yang satu bermazhab ke Kufah, yang satu bermazhab ke Basrah. Apa bedanya? Kalau dia Basrah, ya, ke Kufah dulu. Kalau dia Kufah, kata dasar itu dari kata kerja. Tetapi kalau di Basrah, kata dasar itu dari kata benda jadian. Nih. Beda. Kami Al-Quran menurut sunnah Rasul tidak ikut ini. Jadi kami, ya, ini kalau aku tarik sini ya, kata dasar itu
yang dilihat ada yang kata benda asli, ada yang memang kata kerja asli. Gitu. Ya. Kenapa sini aku jelaskan? Karena kerangka berpikir kita tentang kata dasar salah, itu nanti kesananya mengartikannya juga salah. Itu loh. Ya. Ketika kita berpikir tentang kata dasarnya ini sudah salah, maka nanti kesananya juga salah. Aku kasih contoh gini. Nah, ini tulisanku kurang bagus ini. Ini sudah aku jelaskan ya. Kalimantan tuh paling banyak pakai kufa. Kalau Jawa itu pakai basra. Kufa itu kata dasar, itu kata kerja. Kalau basra kata dasar itu kata benda jadian. Sementara kami memakai sistem kata dasar itu kata benda asli dan kata kerja asli. Ya. Sini ya, sudah paham ya? Kalau sudah paham aku hapus karena kalau tak tulis ke sini juga sebentar. Ini taruh sana. Kok di sini nampak dia? Ya. Kamu tulis laleh, kamu yang pintar. Ini Qoro'a ini. Qoro'a ini ya. Nih. Di sini. Mepet sini. Nah. Nih. Ini kata dasar ini ya. Ini Qoro'a. Ini kalau salah atau kalau beda kita memahaminya, terjemahannya akan beda. Kalau ini menjadi kata dasar ya, ini dia bisa menjadi begini loh. Artinya bisa menjadi begini. Baca. Kalau ikro bacalah, nampak nih. Kalau ini sebagai kata dasar yang itu diambil dari kata kerjanya itu, dia menjadi baca. Ya, tetapi kalau ini bisa diambil dari ini loh. Gimana tulisan Al-Qur'an deh? Bisa menulis Al-Qur'an sini. Hah? Oke. Ini ya bisa ini berasal dari inilah keterbatasanku ya. Aku lihat dulu. Al-Qur'an tuh gimana sih? Gini. Ya, kamu lihat dulu. Intinya Al-Qur'an ya. Nanti ininya tak sertakan. Ya. Al-Qur'an ya. Ini bisa melahirkan Qoro'a ini. Dia dari kata benda. Ini kan kata benda nih Al-Qur'an. Nih. Ya. Nih, kata benda ini. Ya. Kata kerjanya ini. Qoro'a ini. Jadi ini bisa dibentuk dari Al-Qur'an. Kalau kita jatuhnya ini bukan aslinya loh ya. Kalau ini dianggap asli, sebagai kata dasar ini dianggap asli, maka dia artinya baca. Tapi kalau ini kita tidak menganggap asli, bahwa ini dibentuk dari kata benda yang Quran, dan kita sudah sepakat bahwa nama itu tidak boleh diterjemahkan, ya. Maka ketika dia menjadi Qoro'a, maka dia berquran. Sebentar, sini ya. Duh, mepet. Nih, nampak sini Le? Berquran. Lihat. Ini hanya karena kita beda menentukan kata dasar aja beda sudah. Ada yang baca, ada yang berquran. Ya. Nih.
Kalau yang ini dianggap kata dasar, maka diam artinya baca. Tetapi kalau ini kata yang dibentuk dari kata benda Al-Quran, maka artinya berquran. Sekarang apa bedanya baca dan berquran? Maka kata ikro itu artinya kalau aku pakai yang ini, maka ikro itu berquranlah kamu. Atau Qurankanlah. Karena kalau pakai baca, tahu nggak bedanya? Dia perlu subjek, baca apa? Tapi kalau di sini sudah berquranlah kamu. Artinya apa? Ya berquran ini jangan kamu anggap terus ada Quran kita baca. Ini Quran kita baca gini, oh ini sudah memenuhi perintah Iqra, bukan begitu. Berquran itu artinya kamu berhidup dengan Quran. Yang di video-video kemarin sudah aku jelaskan. Ya, bagaimana iman itu terhadap Al-Quran. Beda kan? Kalau di sini baca, baca apa? Belum jelas. Dia masih perlu subjek. Perlu objek. Dulu. Untuk menjelaskan, karena gini, kalau kita membaca huruf, ya, A, B, C, D, Alif, Lam, Mim, Ba, Ta, Sa. Itu namanya apa? Mengeja. Kalau aku membaca buku, ya, atau aku baca Al-Quran, ya, itu artinya apa? Artinya aku mengambil pengertian dari Al-Quran itu, aku transfer ke dalam otakku. Maunya aku disuruh apa oleh Al-Quran? Gitu. Ya. Nah sekarang ada orang, misalkan akulah, dikasih lembaran dan itu tulisannya itu bahasanya katakanlah bahasa Jerman gitu ya, dikasihkan aku. Terus aku disuruh baca, aku bilang aku nggak bisa baca. Terus apakah aku buta huruf kira-kira? Aku kembalikan ke kamu. Kamu tak kasih ini tulisan selembar ya, ini Jerman gitu. Sedangkan kamu nggak ngerti bahasa Jerman, tak kasih ke kamu. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa kan? Terus apa kamu buta huruf? Karena kamu nggak bisa baca. Makanya hati-hati ketika memahami ma'ana biqori itu hati-hati. Nggak logis. Al-Quran itu himpunan huruf-huruf yang membangun kata-kata, membangun kalimat yang diwariskan kepada seorang kanjeng Nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Masa warisannya aja huruf-huruf dia dibilang buta huruf? Logikanya di mana? Cuman kan kalian kok dikasih tahu bandelnya minta ampun. Ya terserahlah. Kalau nabiku enggak, nabiku patona kok. Patona itu cerdas, syarat jadi nabi. Sidik, amanah, patona, tablik. Masa orang cerdas baca aja nggak bisa kan? Ya nggak mungkin. Ya, berapa menit Le? Waduh, sudah hampir setengah jam. Ya kita sudah sampai pembukaan gini ya. Aku fokuskan ke sini dulu. Kalau kata dasarnya ini aku mengambil, aku ini, kamu terserah. Aku mengambil yang Al-Quran. Jadi ini dibentuk dari kata benda Quran. Maka ini artinya kalau ini berquran. Artinya berquranlah kamu, hiduplah kamu dengan Quran. Kalau Quran bilang jangan, berhenti. Kalau Quran bilang jalan, ya jalan kamu. Tuh, itu artinya orang berquran ini. Kalau maling-maling korupsi itu kan dia nggak berquran. Kalau di agamanya Islam, dia agamanya Islam. Imannya masih iman percaya doang terhadap Al-Quran, tapi dia sudah berquran belum? Kalau dia berquran, nggak mungkin ada kolusi, nepotisme, korupsi, tetek bengek yang itu melanggar aturan-aturan hukum kita, nggak mungkin. Karena dia mau melakukan, misalkan aku gini ya di kantor, aku mau korupsi, ada anggaran, aku mau teken anggaran. Sebetulnya 1 T, maka aku naikkan menjadi 1,5 T. Aku akan berpikir, Al-Quran membolehkan tidak? Al-Quran itu menyuruh kita berbuat adil. Bahkan sampai dikatakan,
Janganlah engkau tidak berbuat adil hanya karena kebencianmu terhadap sesuatu sosok. Tidak boleh. Jadi kita harus buat adil. Nah, dari 1,5 1 T terus kamu naikkan jadi 1,5 T itu sudah nggak adil kamu. Yang 0,5 T mau kamu gaglak untuk keluargamu, untuk kelompokmu. Sudah maling kamu. Karena apa? Karena nggak berquran. Itu maknanya kalau aku memaknai surat itu ya, karena aku mengambil bahwa qara'a itu berasal dari kata Al-Quran. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini asli, maka dia baca. Kalau dia baca, dia perlu objek apa yang dibaca. Bacalah dengan ilmu Allahmu. Iqra bismi Rabbi. Rabbi itu Allah dalam tatanan pembimbing. Ya. Akhirnya bacalah atas dasar ilmu pembimbingmu, ya memang larinya ke Al-Quran juga. Tapi ini berputar dia. Kalau aku langsung aja berquran gitu. Oke, ya. Ini belum, masih mukaddimah ini ya, untuk menjelaskan kafir atau kafir ya. Masih mukaddimah. Ini masih mukaddimah, intinya aku kasihkan dulu kalian landscape, kerangka berpikir ya, supaya nanti ketika aku masuk ke sini sudah enak, tinggal ngikuti aja. Itu aja dari aku. Maaf kalau salah kata, nanti kita berarti ini episode pertama ya. Ini episode pertama. Oke, nanti kita siapkan episode atau seri kedua. Begitu dari aku. Maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.